Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Soleh dan solehah, di pertemuan kali ini ada satu hal yang beda. Bapak mengemas pembelajaran melalui rekaman video yang Bapak upload melalui YouTube ini. Karena memang sejatinya hari ini Bapak tidak berada di sekolah untuk beberapa hari ke depan karena ada kegiatan yang harus dilakukan. Baik, namun demikian ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Nah, soleh dan soleha, marilah sama-sama kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah, apa yang hari ini akan kita pelajari bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia, terlebih nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, soleh dan soleha, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga orang tua kalian, saudara-saudara kalian, tetangga kalian, dan seluruh orang yang kalian cintai, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Nah, soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu tentang jujur dan adil. Dua sifat ini yang akan kita bahas. Nah, Bapak mau berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ada di surah Al-Hajr. Di surah Al-Hajr dimulai dari ayat 34 ya, Bapak bacakan. Nanti kamu boleh bisa sambil diulang lagi nih, di-replay lagi videonya sambil cari surah Al-Hajr ayat 34. Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Soleh dan soleha, ayat yang barusan yang Bapak bacakan itu surah Al-Hajr dimulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Itu bercerita di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan kepada kita pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang, yaitu Nabi Adam alaihi salam di muka bumi ya, sebelum diturunkan di muka bumi ya, Nabi Adam diciptakan sama Allah. Ada dua makhluk yang diminta untuk bersujud. Yang pertama malaikat, yang kedua setan. Diperintahkan untuk bersujud, tapi satu yang membangkang, yaitu setan. Setan ini nggak mau
sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk pengagungan bahwa Allah itu Al-Azim, Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Al-Bari yang mampu menciptakan nih satu makhluk yang mulia, ya. Tapi setan ini nggak mau. Kenapa? Dia menganggap dirinya lebih mulia. Saya yang duluan diciptakan sama engkau. Saya diciptakan dari api, dia mah cuma dari tanah. Nggak mau saya bersujud, membangkang dia. Sehingga pada saat itu Allah pun mengutuk setan. Sehingga dimulai dari sinilah nih ada perjanjian. Yaitu tadi ayatnya yang Bapak bacakan, setan itu berjanji sudah ngemis-ngemis sama Allah, sudah apa ya? Merintih ke Allah agar diberikan umur yang panjang sampai nanti ke hari kiamat. Tujuannya untuk apa minta umur panjang? La uzayyinannahum wa la ughwiyannahum ajmain. Tujuannya menggoda kita nih umat manusia yang ada di muka bumi ini. Digoda dengan berbagai macam cara untuk dapat menemaninya nanti masuk ke dalam neraka. Nah, dua bahasan ini erat kaitannya dengan itu ya, tentang jujur dan adil. Kalau Bapak tanya mungkin ya, pernah nggak kamu tuh dibohongin, pernah dikhianatin, pernah nggak? Atau mungkin bahasanya di PHP-in gitu kan? Dikasih harapan palsu ya, dikhianati, dizolimi ya. Kalau Bapak rasa ya di antara kita pernah merasakan itu ya. Dan ini tentunya orang-orang yang berbuat seperti itu tentu ya tidak terlepas dari godaan-godaan setan. Nah, seperti apa sih jujur dan adil ini? Kita langsung saja kepada pembahasannya ya. Semangat untuk menyimak video ini. Nah, soleh dan soleha, yang pertama yang mau kita bahas itu yaitu tentang jujur ya. Jujur itu di sini Bapak cantumkan adalah berkata benar. Sama antara perbuatan dan perkataan. Jujur itu kenapa sih jujur itu lebih identik dengan sebuah perkataan ya. Karena memang banyak di antara kita yang tidak jujur dalam hal ini maksudnya apa? Berbohong ya. Dan itu lebih banyak pembuktiannya melalui lisan. Melalui lisan. Berkata benar sama antara perbuatan dan perkataan. Nah, adapun tentang jujur ini, di sini ada 3 aspek. Yang pertama terkait dengan hati, yang kedua terkait dengan pikiran, yang ketiga terkait dengan perbuatan atau nanti objeknya. Sebagai contoh, misal gini, ada teman kamu bilang, nanti datang ya ke rumah saya, di rumah saya nanti ada acara. Hati kamu bilang, aduh, kayaknya nggak bisa deh ya. Atau mungkin julid ya, ngapain sih lah datang-datang gitu kan. Tapi lisan kamu bilang, iya, nanti saya datang. Iya, nanti saya hadir. Ketika sudah waktunya, kamu nggak hadir. Artinya apa? Hati kamu dengan ucapan kamu itu nggak sesuai. Nggak sama. Sehingga timbullah kebohongan. Atau perbuatan. Antara hati dengan perbuatan beda. Sama sekolah dikasih tahu. Nanti datang ke sekolah, masuk ke sekolah, PTMT, itu dimulai dari jam 8 ya. Hadir ke sekolah jam 8 ya. Tapi ketika kamu hadir lewat daripada itu. Sama, kamu tidak melakukan sebuah kejujuran. Artinya kamu berbohong. Ya. Jadi 3 unsur ini, hati, pikiran, perbuatan harus bisa sama. Ya, makanya jujur ini aspeknya luas. Baik di lingkungan sekolah, di rumah, ya pokoknya seluruh aktivitas kita dalam kehidupan dia selalu mengikuti, selalu ada peluang. Nah, di sini untuk memperkuat, yuk sama-sama kita lihat nih dalilnya, hujahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kecil
beranjak dewasa, ada satu sifat. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu dewasa dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya artinya dari sikapnya memancarkan kejujuran, nggak pernah bohong, ya. Dititipin sesuatu selalu disampaikan, diminta tolong menyampaikan ini tidak pernah mengurangi apa yang dititipkan dalam penyampaian itu. Sehingga masyarakat pada saat itu mengenal, wah ini seorang yang sangat jujur nih, seorang pemuda yang sangat jujur. Sehingga dijuluki sebagai Al-Amin. Ya, Al-Amin yang terpercaya karena itu tadi dia nggak pernah berbohong. Nah, sehingga orang banyak yang suka, banyak yang simpati, ya. Hubungan kekerabatan teman banyak gitu kan. Itu salah satu manfaat dari kita selalu jujur, ya. Sebaliknya, orang yang berbohong sudah kita tahu ya, nggak mungkin lah kita mau berteman dengan dia. Kepercayaan kita hilang, banyak sifat-sifat atau sisi-sisi negatif yang bisa kita dapatkan kalau kita selalu berbohong gitu ya, atau tidak jujur. Selanjutnya, di sini juga Bapak masih cantumkan dalil. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Ya. Bahwasannya sifat jujur ini merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Ya, karena ini disandingkan orang-orang yang beriman diminta untuk bertakwa dan diminta untuk bersama orang-orang yang benar, yang jujur, baik perkataannya, perbuatannya, hatinya, sikapnya, gitu kan. Bahkan kita tuh kadang suka bisa loh ngelihat orang itu sebetulnya jujur apa enggak gitu kan. Kita bisa ngelihat dari pola sikapnya, dari wajahnya, gerak-gerik wajahnya. Mungkin kamu bisa membedakan ketika ditanya dia melakukan suatu kesalahan, katakan ya, si A melakukan suatu kesalahan, kemudian ditanya ditabayun, gelagapan, itu akan tercermin dalam sikapnya. Nih kayaknya nih dia nggak jujur deh, kayaknya dia berbohong deh, akan timbul dari seperti itu. Kenapa? Ya karena memang sejatinya kejujuran itu akan membawa ketenangan. Sementara kebohongan akan membawa kegelisahan. Sepinter-pinternya orang menyembunyikan kebohongannya pasti akan terlihat. Akan terlihat. Gitu. Nah, kita lanjut. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Apabila kamu berbicara, bicaralah yang jujur sekalipun dia kerabatmu dan jauhilah dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Kita misal punya saudara atau katakan adik lah. Kita ingin membenarkan sesuatu yang salah. Cuma kadang berhubung orang tersebut adalah orang dekat dengan kita, kerabat kita, kita merasa nggak enak, lantas kita tidak menyampaikan kebenaran itu. Artinya kita berbohong. Berbohong terhadap suatu keburukan yang memang sudah jelas kita harus ingatkan, harus kita kasih tahu gitu ke orang tua. Orang tua kita melakukan sesuatu yang salah, kemudian kita nggak ingatkan, nggak kita kasih tahu, mah ini salah. Kita merasa malu, merasa takut orang tua kita gitu kan, takut nanti nggak dikasih jajan, takut nanti dimarahin segala macam. Enggak, ya. Bahwasannya kejujuran itu tidak memandang siapapun dia, selama itu selalu berada di dalam garis kebenaran. Jadi nggak padang bulu. Siapapun dia, mau dia kakak kita, mau dia guru kita, mau dia orang tua kita, mau dia misal dalam pekerjaan itu bos kita,
Ataupun sekalipun itu adalah katakan pembantu kita, karyawan kita, selama itu dia melakukan kesalahan dan kita tahu kesalahannya, maka wajib ya kita untuk mengingatkan. Artinya kamu tuh jujur terhadap diri kamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan memerintahkan kepada kita untuk saling mengingatkan terhadap kebaikan-kebaikan dan melarang terhadap keburukan-keburukan. Kita tahu itu di dalam diri kita, tapi kita sengaja nggak mengingatkan, ya kita berbohong terhadap diri kita sendiri. Gitu. Jadi meskipun dia apa namanya kerabat kita, gitu, kerabat kita jangan sungkan-sungkan. Dan tentunya dalam hal penyampaiannya harus pakai cara. Kalau ke orang tua nggak mungkin, mama salah, nggak boleh gitu ya. Itu nggak benar ya. Tapi tetap dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik, yang santun, atau boleh melalui orang lain ya, boleh lewat perantara nenek ataupun yang lain gitu, nggak harus kita. Selanjutnya nih kita percepat. Da'ma yari buka ilama la yari buka fa inna sidqa toma'ninatun wa innal kadiba ribatun. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Nah ini yang tadi sudah Bapak katakan. Sejatinya kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan jiwa. Sementara orang yang suka sering berbohong atau berbohong gitu ya, itu akan dirinya akan selalu gelisah, nggak akan tenang, tidur nggak akan nyenyak, makan pun mungkin bisa jadi nggak nafsu. Kenapa? Karena jiwanya juga nggak tenang. Nah, makanya disinilah apa namanya Allah tuh benar-benar memberikan rahmatnya kepada kita. Tahu hati nggak? Hati yang ada di dalam kita ini. Sebetulnya di dalam hati kita ini ada potensi buruk, ada potensi kebaik. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan potensi buruk? Allah itu sudah menanamkan di dalam hati kita itu bermacam-macam. Ada potensi yang baik, ada potensi yang buruk, atau sifat baik, sifat buruk. Kita ini punya potensi jadi pembohong. Kita ini punya potensi jadi maling. Kita ini punya potensi jadi apa? Eh, suka ya orang yang suka marah, orang yang ganas gitu kan, kejam, ada potensi. Dan begitu pun sebaliknya, Allah itu menanamkan di dalam hati kita ini potensi menjadi orang yang jujur, orang yang taat, orang yang bisa mencintai, orang yang lemah lembut. Nah, itu kadarnya sama, sama-sama seimbang. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Yaitu hidup kita, perilaku kita, pergaulan kita. Kalau ada satu masalah gitu, misal gini, kita melihat uang nih, di kelas ada uang jatuh, kita nggak tahu punya siapa. Pasti pikiran kita, hati kita akan bertanya-tanya. Ada beberapa pilihan, uang ini mau saya ambil, atau mau saya kasih ya, ke yang berhak nanti akan diumumkan. Itu hati kita bergejolak. Dan pada saat itu setan akan terus membisik-bisikin kita. Udah ambil aja. Jangan, itu bukan hak kamu. Kan gitu kan? Suka ada kayak gitu ya. Nah itu. Jadi kita tuh bisa menilai mana potensi buruk, mana potensi baik. Karena memang pada dasarnya itu sudah ada di dalam hati kita. Tergantung nanti yang memutuskan itu siapa. Ya, yang memutuskan itu apa? Apakah uangnya tetap akan kita ambil atau kita akan serahkan kepada yang berhak. Artinya akan diumumkan, akan dikasih tahu nih uang punya siapa. Jadi itu di dalam hati kita sudah ada dua-duanya, potensi buruk ada, potensi kebaikan juga ada. Tergantung nanti kita bergaulnya sama siapa, pembelajaran kita yang seperti apa, artinya ilmu yang kita tuntut itu seperti apa, dan itu akan mempengaruhi. Kita lanjut ya. Nah, ini Bapak mau sampaikan satu nih, ini dalil yang populer. Hadis dari Muslim, riwayat Bukhari Muslim, yang bunyinya ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza hadasa kadaba. Jika dia berkata, dia berdusta, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia membuat janji tapi dia nggak menepati janji. Wa idza tumina khona. Jika dia diberikan amanah tapi dia berkhianat. Ngomong, iya nanti saya datang.
tapi kenyataannya nggak datang. Oke, kalau begitu nanti saya janji deh, kalau saya menang, kalian akan saya traktir. Pas menang dalam suatu perlombaan, nggak jadi ditraktir. Apalagi khianat ketika dikasih amanah. Banyak sekarang contohnya. Baik diri kita sendiri, ataupun lingkupannya, cakupannya di pemerintahan. Yang saat ini sekarang kita sudah banyak lihat berita bahwa di antara mereka banyak yang korupsi, banyak ketidakadilan yang ditontonkan, ya. Ini semua salah satu tanda-tanda orang yang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar nih dari sifat-sifat kemunafikan ini, ya. Nah, nih soleh dan solehah, kita masuk ke sikap yang kedua ya. Itu tadi yang jujur. Kita masuk yang kedua, sikap adil. Memiliki standar yang sama, berlaku seimbang, bersikap proporsional. Artinya, memiliki standar yang sama ini, keadilan ini harus merata. Sebagai contoh, di pemerintahan, membuatkan satu ketetapan hukum. Dan itu harus berlaku hukumnya semua. Ketika ada orang melakukan pencurian, maka sama, siapapun yang melakukan itu nggak pandang bulu. Baik yang melakukan itu orang-orang terdekatnya, baik yang melakukan itu adalah orang yang punya jabatan, baik yang melakukan itu adalah orang biasa, rakyat biasa, maka hukumannya sama. Artinya nggak tebang pilih. Tapi kan kenyataannya sekarang nggak seperti itu. Bahkan dengan sendirinya banyak sekali berita-berita yang tersebar yang mempertontonkan betapa sulitnya kita menemukan keadilan. Ya. Berlaku seimbang, bersikap proporsional. Proporsional itu ya sesuai lah. Misal kamu punya adik, terus kamu punya kakak. Ayah kamu ngasih uang ke kakak kamu, misal uangnya 200.000. Terus ngasih ke kamu cuma ngasih 50.000. Ngasih ke adik kamu cuma ngasih 10.000. Itu adil. Itu yang disebut dengan proporsional. Sesuai dengan porsinya. Kenapa? Kakak kamu mungkin kebutuhannya lebih banyak. Uang yang harus dimilikinya harus lebih banyak. Karena memang kebutuhannya juga lebih banyak daripada kamu. Begitupun kamu pun akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibanding adik kamu. Kenapa? Karena adik kamu itu belum memiliki kebutuhan yang sama dengan kamu. Itu yang disebut dengan proporsional. Ya. Sama gitu kan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, soleh dan soleha nih, ada 3 dimensi keadilan. Jadi, keadilan itu boleh kita lihat unsurnya ada 3. Yang pertama kesamaan. Sebagai salah satu contohnya, kesamaan di sini maksudnya kayak tadi, contohnya di suatu pemerintah. Suatu kepemerintahan yang membuat suatu hukum, maka hukuman itu harus berlaku untuk semua. Semuanya sama, nggak pandang bulu. Keseimbangan. Dalam hal ini misal, ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, kira-kira siapa yang harus jadi imam? Laki-laki atau perempuan? Nah, dalam hal ini ada laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan. Sebagai contoh lagi, di satu tempat misal katakan ada dispenser ya. Dispensernya galonnya kosong, habis. Di ruangan itu ada laki-laki, ada perempuan. Kira-kira siapa yang harus mengangkat galon yang baru ke dispenser tersebut? Laki-laki atau perempuan? Tentu laki-laki ya. Nah, ini yang disebut dengan keseimbangan. Di rumah misal, di rumah ada ibu kamu, ada ayah kamu. Siapa yang sepatutnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut? Ibu atau ayah sejatinya? Ayah. Kemudian yang ngurusi kesibukan-kesibukan di rumah siapa? Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Dan keseimbangan ini patokannya yaitu kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena memang sudah seperti itu ketentuannya. Jangan sampai ada di antara kita, mohon maaf,
Mungkin ini ada beberapa ya. Orang tuanya kerja tapi ayahnya enggak, malah ngurusin di rumah. Nah, itu kan terbalik. Itu kan terbalik itu. Kalau di film itu apa? Dunia terbalik ya. Kayak gitu, dunia terbalik. Jangan ya. Nanti keseimbangannya ya nggak seimbang ya. Nanti ada acak-acakan. Karena memang sudah fitrahnya seorang lelaki itu adalah yang bisa menghidupi keluarganya, bukan si perempuannya gitu. Itu tentang keseimbangan. Dan yang ketiga, ini tadi proporsional. Contohnya tadi ya, kakak kamu dikasih uang lebih banyak dan adik kamu dikasih uang yang lebih sedikit dibanding kamu dan kakak kamu. Itu proporsional. Dan contohnya banyak sekali. Nah, nih untuk membangun perilaku jujur, salah satunya agar sifat jujur ini akan selalu melekat di dalam diri kita, salah satunya satu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Apa sifatnya? Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui. Kalau kita sudah sadar bahwa Allah itu Maha mengetahui, tentu kita akan berusaha menahan dari perbuatan-perbuatan yang gak baik. Pengen berkata bohong, oh ingat Allah Maha mengetahui. Ada duit nemu di jalan, pengen kita ambil, ya kita sadar Allah Maha mengetahui, dan itu akan kita tinggalkan begitu saja ya. Meyakini bahwa kejujuran dapat menimbulkan kepercayaan dari orang lain ya. Karena nggak mungkin ada orang yang akan tetap percaya kepada orang yang suka berbohong. Sekali aja orang berbohong, untuk kedua kalinya dia akan mikir-mikir. Misal ada orang bilang, "Bang, tolong dong. Ini saya minta tolong antarkan barang ini ke anak saya. Anak saya sekolah di Pesat." Tahu-tahu nggak sampai barangnya. Nggak disampaikan. Atau ketika sampai, ada sesuatu yang kurang. Kira-kira untuk kesekian kalinya, besok-besoknya lagi, dia akan minta tolong lagi ke orang tersebut nggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena kepercayaannya sudah hilang. Berkat dia berbohong itu tadi. Nah, makanya kalau orang yang jujur mah, insya Allah temannya banyak. Dan kalau dalam kondisi kesulitan pun, insya Allah banyak yang akan menolong. Kenapa? Karena orang pun akan simpati, orang pun akan senang ketika dia bisa membantu orang tersebut dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena ya orangnya jujur gitu kan. Setiap kita minta tolong apapun, dia nggak pernah mengkhianati kita. Terbiasa mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan beresiko ketika disampaikan. Nah, apalagi dengan adanya UU ITE. Ya. Banyak kasus kan. Nah, kita tuh makanya dalam bermedia sosial juga harus hati-hati. Harus berhati-hati. Nah, terkadang gini nih, Bapak mau menyampaikan sedikit. Dalam bermedia sosial kadang kita tuh suka menyembunyikan identitas kita. Atau sebagai salah satu contohnya kadang sama gurunya diminta untuk apa namanya menampilkan foto profilnya gitu kan, foto profilnya foto sendiri. Ini ada yang pakai foto profil macam-macam. Atau mungkin dalam bermedia sosial ini kita suka main sembarang nge-share informasi-informasi yang belum tentu benar adanya. Tujuannya masih biar dibilang sama orang kita tuh orang yang terupdate gitu kan. Tapi kita nggak mikirin ini beritanya benar atau enggak gitu kan. Kita mah main share aja. Tujuannya mah itu tadi, biar dikata kita orang yang terupdate. Nah, ini salah ya. Artinya kita berbohong ke dalam diri kita sendiri. Kritis terhadap berita bohong, menghindari perkataan bohong meskipun hanya sebagai candaan. Nah, ini setan ini selalu berusaha gimana caranya kita tuh melakukan kebohongan tanpa disadari. Salah satunya kita bisa dapatkan dalam ini nih. Kadang kita suka bercanda gitu kan. Ngata-ngatain teman kita atau mengatakan tentang teman kita dan padahal itu bohong, tujuannya untuk bercanda gitu kan, untuk ngelawak. Ini nggak boleh. Makanya orang yang
ngelawak, suka ngelawak gitu, wah itu dosanya luar biasa ya. Karena satu sisi mungkin sudah menjelek-jelekan nama baik orang lain, dan yang kedua sudah berbohong ya. Berbohongnya banyak gitu kan untuk membuat orang tertawa. Nah, adapun untuk membangun perilaku adil di sini bisa kita lihat yang pertama, menerapkan standar yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Begitupun kamu dalam bermasyarakat, dalam bergaul, jangan suka pilih-pilih. Ya, artinya maksudnya gimana, Pak? Misal kita punya temen, dia mah dari orang yang nggak punya martabat sosial yang tinggi, dia mah dari kalangan orang biasa-biasa aja, saya mah males berteman sama dia. Tuh nggak boleh. Atau secara ekonomi dia mah orang miskin, saya mah nggak mau berteman sama orang miskin. Tuh, ini yang salah ya. Artinya adil ini pun ya kita harus mengedepankan rasa keadilan kita dalam bersosial. Jangan anti gitu ya. Kayak itu tadi, dia mah orang miskin, saya mah nggak mau bergaul sama orang miskin, nggak boleh. Dia mah bodoh, dia mah di kelas juga diem baik, saya nggak mau berteman sama dia, jangan. Ya, itu kita namanya nggak adil. Memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai profesinya masing-masing. Ya, sama kayak tadi seorang ayah yang memberikan uang ke anak pertama, kedua, ketiga itu berbeda-beda. Ya, itu proporsional. Menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Nah, insya Allah kalau jujur dan adil ini selalu terpatri dalam diri kita, yang pertama Allah pun akan senang ke kita, gitu kan? Manusia juga akan senang ke kita. Segala permasalahan yang ada Allah akan singkap, ya. Allah akan berikan jalan keluarnya, ya. Dan jujur adil ini merupakan salah satu apa ya, integritas diri kita gitu kan. Kalau orang udah dikenal nggak jujur, nggak adil, ya nggak ada integritasnya gitu, nggak ada harganya. Dia mah tukang bohong. Ya, dia mah jangan dipilih dia, jangan milih dia deh buat jadi RT mah jangan, atau jangan pilih dia deh buat jadi RW mah, dia mah nggak adil orangnya, suka makan duit rakyat. Tuh kan, dari situ aja udah kelihatan. Itu baru di dunia hukumannya, udah dapat cemoohan jadi buah bibir buat orang lain, apalagi nanti di akhirat gitu kan. Kita bisa bayangkan. Nah, soleh dan soleha itu pembahasan kita di hari ini ya. Intinya kita nih seorang muslim yang memang salah satu ajarannya dalam agama kita harus menjadi muslim yang adil, muslim yang jujur, itu harus kita usahakan semaksimal mungkin. Baik di sekolah, di rumah, ataupun nanti dalam hal bermasyarakat. Itu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadikan kita untuk terus bersemangat memperbaharui diri kita dengan sifat-sifat kejujuran dan keadilan itu tadi. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau tingkah laku yang Bapak sampaikan di kesempatan hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, sementara yang buruk itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Jadi mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan satu lagi, soleh dan soleha, untuk tugas kali ini silakan kalian menuliskan pengalaman kalian tentang kejujuran atau keadilan. Boleh menggunakan tulisan atau boleh menggunakan voice note. Ya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian setelah ini kembali ke GCR
akan Bapak deskripsikan tugasnya untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.